dataran tinggi Enrekang, di antara hamparan awan dan perbukitan hijau, terdapat sebuah komunitas adat yang unik, bernama Angge Buntu. Selama berabad-abad, komunitas ini telah hidup selaras dengan alam. Desa Kadinge ini terdiri dari 4 dusun, yakni Dusun Deakaju, Dusun Titok, Dusun Asaan, dan Dusun Lombon. Desa Kadinge, khususnya Dusun Deakaju, telah tergabung dalam masyarakat adat Angge Buntu Deakaju. Adapun yang termasuk dalam situs masyarakat adat Angge Buntu Deakaju, yakni kuburan tua atau Manduk Patina, kemudian Tondok Banua, tempat perkampungan lama, kemudian di Salucenge biasanya diadakan ritual di situ ketika ada semacam ketika mengalami suatu kekeringan di dusun ini. Masyarakat Angge Buntu memiliki sejarah panjang dan tradisi yang unik. Mereka telah mendiami wilayah ini sejak dahulu kala. Mereka telah mengembangkan sistem sosial dan budaya yang selaras dan bersesuaian dengan lingkungannya. Deakaju Angge Buntu adalah sebuah daerah atau sebuah adat yang berdiri sejak dahulu. Pada mulanya, manusia yang pertama kali mendiami daerah ini adalah yang disebut dengan Tobetu. Tobetu ini adalah seorang penguasa atau seorang pemimpin adat di wilayah Deakaju Angge Buntu ini. Jadi secara struktur susunan adat yang ada di Deakaju Angge Buntu ini, yang pertama ada namanya Ampe Kampung, atau dengan kata lain Ampe Kampung adalah sebagai orang nomor 1 di wilayah komunitas adat ini. Kemudian di bawahnya ada Bukurara. Bukurara ini bertugas untuk melaksanakan segala hal yang diberikan atau diamanatkan oleh Ampe Kampung atau Timbato Kampung. Selanjutnya ada namanya Sorong Kampung. Sorong Kampung ini adalah seorang yang kemudian diberi kepercayaan untuk memimpin segala bentuk ritual yang ada di wilayah komunitas adat ini, seperti memasuki panen, seperti memasuki musim tanam. Maka Sorong inilah yang kemudian memimpin ritual di masyarakat untuk memulai atau semacam meminta doa semoga apa yang ditanam bisa berhasil sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya, setelah masuk musim panen, maka Sorong ini kembali memimpin lagi tugas, membawakan lagi tugasnya, itu kembali memimpin acara ritual terhadap penyambutan musim panen ini. Selanjutnya juga ketika dalam suatu masyarakat diserang sebuah wabah penyakit, maka Sorong ini kemudian mempunyai fungsi atau bertugas untuk kemudian memimpin sebuah acara ritual untuk berdoa minta keselamatan. Yang selanjutnya, Imam Kampung yang mempunyai tugas sepenuhnya itu mengurus masalah keagamaan. Dan ya yang jelas segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan ya diurus sepenuhnya oleh Imam Kampung. Masyarakat adat Angge Buntu terkenal teguh, menjaga
dan menjalankan tradisi leluhur. Mereka hidup dengan filosofi dua tamalesang, lolo talu temasarang. Filosofi ini menjadi pedoman hidup mereka bertumbuh bersama alam lingkungannya. Kehidupan masyarakat Angge Buntu selama ini senantiasa menjaga hubungan antar manusia dan keseimbangan alam. Semua itu dalam rangka mencari berkah di bawah langit Tuhan. Soal najo di sana dua tamalesang, talu tamasarang yang menjadi tahu. Nah sangat tahu Dewi Tojolo dua tamalesang, talu tamasarang. Biasa kami rupa tahu yang pada tahu. Alus uang menjadi tahu. Malaysia emo. Dua barang apa? Parang-parang kilikua. Si gandeng itu jo Malaysia menjadi tahu. Nah iya ke masamba yang ki harus dipatatau nih. Dipakai daripada kedes. Tapi bagi kami harus sangat toko-toko ada kusen. Tidak kupahan ke jo toko agama atau masyarakat biasa padang masyarakat biasa pemuda kuah. Tapi sisir itu di pasanan jo proyek kami tua. Alhamdulillah. Siapa boleh kan kami lusu tang banyak-banyaman di sana kampungan susindat di corona ya kami ingin ngaran. Masyarakat Angge Buntu hidup dari hasil pertanian dan peternakan. Mereka mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjaga keseimbangan alam. Rata-rata mata pencaharian masyarakat desa Kadinge yaitu petani. Baik petani lada maupun petani cengkeh dan hortikultur yakni petani bawang dan lain sebagainya. Itu bagian dari mata pencarian masyarakat desa Kadinge. Kalau berbicara masalah pekerjaan selain dari petani, cuma berapa persen saja yang masuk dalam kategori pekerjaannya sebagai PNS. Cuma kalau saya tidak salah cuma tidak sampai 20 keluarga yang profesinya sebagai PNS. Nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Angge Buntu adalah kebersamaan, kekeluargaan, dan saling menghormati. Mereka hidup dalam komunitas yang masih erat hubungannya dan saling membantu satu sama lain. Itu indi Angge Buntu lindang peto ada inde. Lindang peto ada. Syukur kita anak saya jadi sangat adat. Adatna to Angge Buntu. Tiada na dikuah si pele bangki, tiada na dikuah si di kita majiong itu majiong ratak itu di sangat adat. Dana susila ko to balik kampung ko iya to maja omoya na tiro jong mi ato majiong na iya to di sangat adat rata pa iya. Itu disangkut sebagai tokoh adat, katanya itu masyarakat tokoh adat tersetan laki aku. Saya tokoh masyarakat termasuk ikut aparat pemerintah. Ya kita tokoh adat khusus dalam kampung Manda kan, iya tidak bisa keluar. Ya itu sama Timaruhi itu Tokikong ya mau sama kasingan desi mata lah di cerita dari Pau. Kasingan desi mata dan ini gajah-gajah lah itu mau kita kasih
becik atau enggak kita kesini. Bagian itu masyarakat adat. Istilahnya masyarakat adat, kepercayaan itu biasa dalam satu kampung mengelola sinina seluruh sanggana itu bisa di perlalang kampung. Macam itu kan adat istilahnya sini kayak itu kuma warisan leluhur. Ya. Macam itu itu kan pengumaan. Ya, pengumaan teh. Ya teh apa tanah nenek moyang kita bisa adat, bisa tahu gitu jo. Untuk di Diakaju dari adatnya itu, makanya kita itu masih menjunjung tinggi namanya nilai sosial. Jadi kalau tetangga ada kegiatan, tidak perlu kita dipanggil, baru kita ke sana bantu. Karena memang adat kita dari sana begitu, dari dulu sampai sekarang memang begitu, untuk saling tolong menolong, sosial yang lebih tinggi. Alam, manusia, dan Tuhan adalah 3 tiang utama bangunan kosmologi Angge Buntu. Sehingga pada prinsipnya, adat Angge Buntu pasti menghormati dan memuliakan alam. Alam yang dimaksud adalah hamparan di bawah langit, di atas tanah, di Angge Buntu. Termasuk hamparan hutan, lingkungan pemukiman, dan ladang-ladang pertanian. Dari situlah saripati kehidupan manusia Angge Buntu bersumber, yang jadi asupan mereka setiap harinya. Alus una tanah, alus una api, alus una angin, alus una wai. Nah boleh juga kita tahu. Masa bayang subuki, darah alus kita pakai. Kita alus una tanah. Masa bayang lorong ki, alus una api kita pakai. Masa bayang asara ki, alus una angin. Masa bayang magaribi, alus una wai. Ya jo mesa na yui pong ta'ala nanay. Yaman taka apan ta rajajan ki indo ta'ang lalino. Ya tatanin ang lalino. Para puji parang taruh tahu. Para abis sayang parang taruh tahu. Padang kuli ka tobango, toba tengah, pas sekolah, buta huruf, tapi luka ngakan jo. Teman diki toy itu jo apa? Kena boleh pengasah alat tidak kita bisa dibangkit. Sebab tapahan, papol jawin ante, papol jawin ante. Nah jatuh dari aja makacal lah, tajam, tajam. Hubungan manusia Angge Buntu dengan alam yang dilatari prinsip saling menghidupi masih banyak dipraktikkan dalam keseharian, utamanya oleh generasi tua. Demikian juga dalam banyak ritual yang masih sering dilaksanakan. Unsur penghormatan dan pemuliaan alam adalah salah satu pilar utamanya. Ya itu pengadaan orang akan napai apa na sangat to al timilan kampung yan na di patingatan napai Ya dipegang to kambiasanan niya. Na ya toma tua kampung pakaju-kajuan lam pakampungan nanong kita to di sang makasing na den musawara to tau becu pentoe. Kosmologi Angge Buntu serupa mata air sumber kearifan dan nilai yang menjadi pedoman hidup mereka. Dalam keseharian terdapat berbagai aturan adat yang masih dipegang teguh masyarakat. Seperti pemali yang mencakup berbagai larangan dan pantangan
termasuk yang menyangkut alam lingkungan. Kalau dalam agama itu membuang nasi sembarangan sih sebenarnya kan dia bilang mubasir. Tapi kalau dalam masyarakat komunitas adat dia mengatakan kabusungan. Nah, katanya bahwa ketika kabusungan laku malise, itulah yang menyebabkan sehingga ketika apa yang kita tanam tak bisa jadi. Sama dengan ajaran agama kita mengatakan bahwa berdosalah kita kepada orang tua. Kalau dalam komunitas adat ini dia mengatakan kabusungan lakotoma tua. Ketika kita kabusungan lakotoma tua, ya muna bawa tercapai ke cita-cita karena kabusungan kita lakotoma tua mungkin seperti itu. Masyarakat adat itu sebenarnya memang penting karena kita bisa terikat dalam suatu norma-norma adat atau tata krama kita harus tanamkan karena ada yang namanya pamali yang tidak boleh kita langgar. Adat istiadat yang ada di Dekayo sampai sekarang itu masih dipegang teguh. Yang namanya pamali itu bilang orang Jawa, pamali itu harus ditaati. Yang bisa dikerjakan ya adalah yang sesuai dengan syariat Tuhan, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, meskipun begitu sudah ada yang melangkah ya yang melakukan itu ya risikonya ditanggung sendiri. Masyarakat adat Deakaju yang mendiami wilayah ketinggian Angge Buntu memiliki larangan untuk menebang hutan di puncak gunung-gunung sekitar kampung. Larangan ini selain untuk menjaga keseimbangan ekosistem, juga sebagai jaminan ketersediaan air bersih bagi rumah tangga maupun untuk pengairan pertanian. Padang Sengsesede itu daerah Matang itu kan dulu kan Danau Anibela. Danau Anibela karena IP Mali. Ya kelanjutan atau masalah kamabalo na jo di kokuma. Ang kita abang ni jo Allah majao di kokana DOI di kan de pato tahun depan. Dari kembela hito tahu anna te eda mo Allah apa matakan de apa manakan de anak tak mati. Ini lokasi di atas ini adalah kesepakatan kami bersama karena kapan itu dibiarkan masyarakat untuk merusak maka lambat laun akan jadi kerusakan lingkungan kita. Nah itu adalah satu kehidupan kita yang paling utama karena disitulah sumbernya air. Di situ. Jadi itu kapan rusak itu kita juga ikut rusak. Kalau lingkungan kita rusak. Dari situlah kami bertahankan. Dulu itu belum dibebaskan saja orang karena dulu kan tidak sama sekarang. Dulu masih kurang orang. Jadi kemana-mana saja orang dibebaskan karena walaupun dia satu dua saja bisa bekerja. Sekarang kalau dibiarkan, semua orang ke sana. Iya, jadi bisa rusak, sekaligus rusak. Itu. Masyarakat adat Angge Buntu memiliki kearifan lokal yang luar biasa dalam mengelola alam. Mereka masih menjaga kelestarian hutan. Kearifan lokal ini seharusnya masih menjadi kunci keberlangsungan hidup mereka di tengah modernisasi. Kalau kearifan lokalnya masyarakat di sini terkait dengan itu, cara bercocok tanam yang dikaitkan dengan hitungan bulan tadi itu, jadi masyarakat di sini bercocok tanam mulai dari bulan Pahbulu, Talong, Sungkamban, Pakairis, 4 bulan. Jadi Pahbulu yang saya maksud itu kalau dimasukkan dalam kalender Masehi bulan 10.
9, 10, 11, 12. Kenapa? Mungkin karena memang bulan-bulan itu karena memang cuacanya bagus. Nah, tetapi di sisi lain sebelum ini Pabulu kan sebelum Pabulu kan Pawatangan. Jadi saya hitung ke belakang sebelum Pabulu kan ada Pawatangan. Sebelum Pawatangan Luin, sebelum Luin Banne. Khusus ini nih yang Pawatangan dengan Luin berisiko sekali ditempati. Nah, kalau dalam pandangan astronominya mungkin ya memang cuacanya tidak bagus, tapi kalau menurut hitungan-hitungan orang tua ada hitungan-hitungan bulan di situ yang memang tidak boleh untuk ditempati. Walaupun ada sebagian orang yang berani menempati karena jelinya terlincah dia menghitung hitungan bulan sehingga dia bisa memastikan bahwa ini yang tidak berbahaya, ini yang berbahaya. Tapi agak susah memang karena selain orang pakai hitungan, ada memang bintang di atas yang dia lihat, ada memang yang dia lihat. Dan di sangat bunga, dan di sangat sadang. Sehingga kadang itu bunga dengan sadang pas ada di atas, katanya berbahaya untuk kita bercocok tanam. Tentang hitungan bulan itu bukan saja terkait dengan cara bercocok tanam di kebun, tetapi hitungan yang dipakai itu juga berlaku untuk pernikahan, kemudian membangun rumah, kemudian segala bentuk kegiatan yang dinilai istilahnya rambut tuka. Rambut tuka yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan dengan sebuah harapan yang bagus istilahnya. Nah, beda kalau yang orang bilang rambut solo. Kalau rambut solo itu ya tidak mengikuti hitungan. Karena kalau rambut solo dia, tapi kalau rambut tuka dia, nah itulah tadi yang saya bilang. Mengikut semua dengan hitungan-hitungan bulan yang saya maksud tadi. Jadi di situ ini bisa dikatakan bahwa setiap sendi-sendi kehidupan yang ada di komunitas adat Angge Buntu Diakaju ini bisa dikatakan harmonis dengan kondisi lingkungan di mana komunitas adat masyarakat Diakaju Angge Buntu ini berada. Puncak penghambaan manusia Angge Buntu terhadap pencipta seringkali diekspresikan melalui upacara adat. Ritual adat selain untuk bersyukur, meminta berkat juga untuk menjaga keseimbangan alam. Jadi sama manu paculungan no, jong asam sa paculungan sanggana pira-piri atau inde rupa jong tujo. Apa dengan dui inde tidak minta ada jo. Jangan asal segala-galanya apa-apa pertama apa nggak sampai aku temi tojolo napa puan ta'ala di pakai sabian napa salama puan ta'ala dosa-dosa na riwat toron lilinona tingkat-tingkat ramelona ilalino lampa-lampa kadana toron lilino tadampangan ni puan ta'ala sanggana dosa-dosa na riwat toron lilinona ya mantujo masuknya tuh di sana akhir kami inde di sana mah maulid bulan kajajan Nabi Muhammad di Pakara aja panas jenuna na aku natangune te pasangku mengaku mesa salak ya tujuh di sana masih matana ya rato kayak tuh biasa itu ini sama pupuk boleh darah pupuk dia pupuk ya dia masih ya pupuk mana tahu ya pupuk semangat Jepang anak kita kemana itu boy sampai burung semangat buana semangat ugana ikan dia semangat ugana
kegiatan-kegiatan yang lain lagi, ada namanya masima bola, kemudian mahapatolik, tapi biasanya itu diselenggarakan secara perseorangan, jadi tidak dalam sekaligus. Jadi istilahnya siapapun yang artinya melahirkan sehingga cukup waktunya sesuai dengan standar ukurannya dia, maka dia menyelenggarakan ini mahapatolik. Sama juga dengan ini yang masima bola, ya dia bukan istilahnya bukan rutinitas juga, karena ya artinya siapa yang selesai istilahnya membangun rumah ataupun mungkin sudah lama tapi merasa belum pernah melaksanakan, jadi ya dia melaksanakan nih, dan seperti itu. Kalau itu yang yang istilahnya rambu-rambu Padang, tidak ada ukuran jangka waktunya. Artinya kondisinya itu bahwa ketika kondisinya artinya rentan penyakit istilahnya, ya disitulah kembali yang ini yang tua kembali mengarahkan kepada ini yang sorong tadi untuk melaksanakan itu. Saat kemarau panjang melanda, biasanya masyarakat Angge Buntu melakukan upacara adat khusus untuk meminta hujan. Ketika kemarau berkepanjangan, sorong yang tadi kembali lagi melaksanakan tugasnya. Dia ada memang tempatnya dibawa dia di Potarun, kembali dia melakukan ritual. Dan biasanya kalau dia pas melakukan itu yang baca-bacanya bersamaan itu. Nah, turun hujan juga. Walaupun kadang turun hujannya tidak terlalu banyak, tetapi memang ada hujan, memang ada. Di era modern ini, komunitas adat Angge Buntu menghadapi berbagai tantangan. Globalisasi dan modernisasi membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan mereka. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga ketertarikan generasi muda terhadap tradisi dan budaya leluhur. Nah, termasuknya juga tanam-tanam di zaman lamen doi lamen rido. Nah ya tolong kalau kita oke. Terus sewaktu-waktu. Sampai yami arido, yami doi, yami olok-kolok, dipakai olok-kolok. Misalnya tenan udah tedong ora. Teto sapi murah, tidak dapat tedong. Nah, ya majong bobo itu sangat dua tamale sang tangga sarang. Dikemburkan hijau, nah tidak hijau ay macam tetap. Nah kau tahu renggang itu paling luar. Tapi ya merupakan harta capu kaya. Jatuh di sangannya saya Amerika ya ada tangpura. Ya ada kami di rasa tangpura. Ya tora aku batang kaleki. Tuh di sana tangpura. Ya di sana harta sana capu-capu ini. Ya nyami aja lako malu maya kapang anu kagajatan ya to kakasingan dituntum mane. Tapi ya nakagajatan ay nako akete mito jolot apa soloh to kagajatan tuh kakasingan. Ya mo jo jadi ya mo jo na di perkuat gajah pe atau di sanga hindi Angge Buntu mane to adat na agama mane ya medyo di ko mas solo to gajah to kakasingan ya me pepasan na to apa ajolo mane to nakuha iya to kita to tahu sipakataw sipakalabi ki iya to di sanga lan
entah nampe pasan ya me pepasan atau pak jolo mereka dang isi anu bang to kita atolan kampung kita pada mahrupa tahu sangat mes arik itu tahu nah baru ya ke madang kom masai dang inamnya bang mami pusara tompurai itu tengah Allah tak mane hati dami awin tak kecap oto dami ajo foto dami ajo Allah tak Seiring waktu, dengan semakin terbukanya akses ke dunia luar, termasuk perkembangan dunia teknologi komunikasi dan informasi, maka semakin berkurang pula ketertarikan pemuda terhadap adat dan budaya. Iya kayak kita istilahnya tirin atau sama tua na pakai itu ada tiga aja no kakwa ya sama sekolah kamu pia macam membedakan itu aja nama kasing ya na dente me jama-jama kita misalnya kumatang melo anggi mau ipetrui ya kita misalnya kuma makasing ya mau ipetrui tetapi para lumi kaja pipia kwa iya tuh keadaan tuh allo teh sebang bacai jadi anggi mimi marabang kasading-sading nah so situ pasangan no anggi marabang kasading-sading kami sebagai orang tua tokoh agama di samping juga tokoh masyarakat harapan kami kepada generasi-generasi yang akan datang ini supaya kita jangan lalai dari aturan-aturan perundang-undangan baik jadi dibilang agama maupun dibilang bidang masalah adat karena itu kedua-duanya kita perlu pakai membangun untuk generasi-generasi yang akan datang karena kapan kedua-duanya itu hilang maka tidak akan terjadi terlaksana sesuatu apa yang kita dan kita rencanakan. Karena sekarang anak-anak banyak yang sudah mengandalkan pendidikannya saja tetapi sudah lupa pendirian orang tua sehingga dia tidak sadar. Perubahan zaman yang pesat semakin hari semakin menggerus keberadaan adat Angge Buntu. Pelibatan generasi muda dalam kegiatan adat menjadi salah satu kunci agar pewarisan nilai-nilai adat terus terjadi. Termasuk pula kerjasama dengan lembaga sosial kemasyarakatan, juga dengan pemerintah. Kalau menurut saya, kalau terkait keberlanjutan, tinggal apa istilahnya, ya dibutuhkan peran sertanya, ini yang orang-orang tua kita. Ya, bagaimana dia membunyikan sebuah corong kepada turunannya ke bawah. Karena kapan tidak, ya saya pikir ke depannya ini banyak petua-petua orang tua kita yang tak lagi istilahnya diwarisi oleh anak-anak kita ini. Kalau ketika orang-orang tua kita ini tidak maksimal memberikan atau menyalurkan tentang petua-petuanya ini kepada keturunannya ke bawah. Masyarakat Angge Buntu terus berupaya untuk melestarikan tradisi dan budaya mereka. Dari sudut pandang saya sebagai pemerintah tentang adat istiadat yang ada di masyarakat adat Angge Buntu Dusun Diakaju perlu untuk kita lanjutkan karena ada beberapa asas manfaat yang bisa kita dapatkan di situ. Di antaranya salah satu tempat sebagai ajang untuk menjalin silaturahmi antara masyarakat adat itu sendiri. Salah satunya adatnya masyarakat Angge Buntu
ketika ada sebuah kematian maka ada acara ritual di situ. Yang bahasa kami di sini Mahadoja, maka dengan lewat itu kita bisa menjalin silaturahmi baik masyarakat adat itu sendiri maupun keluarga yang ada di luar sana. Kemudian juga dari segi keagamaan ada acara maulid yang beberapa hari yang lalu kita telah lakukan. Kemudian Masima dengan bahasa lain penghormatan kepada alam. Kegiatan ini dilakukan ketika ada masyarakat adat Angge Buntu akan membangun rumah di suatu lokasi dan juga ketika akan membuka lahan untuk perkebunan. Jadi menurut kami sebagai pemerintah desa perlu kita lanjutkan ritual ini karena dengan adanya ritual ini sebuah bukti bahwa masyarakat Angge Buntu sangat menghormati alam. Masyarakat adat Angge Buntu memiliki pesan untuk generasi penerus, untuk terus menjaga tradisi dan budaya leluhur, menjaga kelestarian alam, mengembangkan potensi diri, dan bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dari sudut pandang pemerintah desa, dengan adanya masyarakat adat Angge Buntu Deakaju, perlu ada kelanjutannya ke depan. Salah satu dukungan kami sebagai pemerintah desa melalui program desa wisata, salah satu yang kami lakukan adalah konservasi terhadap peninggalan adat masyarakat Angge Buntu Deakaju. Tujuannya untuk menjaga situs masyarakat adat Angge Buntu sebenarnya. Kenapa kita harus menjaganya? Karena yang kami takutkan ke depan masyarakat Angge Buntu ini kalau kita tidak jaga peninggalan bukti sejarahnya akan hanya menjadi sebuah cerita dongeng di masa yang akan datang. Jadi itulah tujuan utama pemerintah desa, mengapa desa Kadinge punya keinginan yang besar untuk bagaimana supaya kita bisa menjadi desa wisata dengan konsep alam dan budaya. Ya, artinya menjaga alam dan budaya masyarakat yang ada di masyarakat adat Angge Buntu ini. Masa depan komunitas adat Angge Buntu ada di tangan generasi muda. Mereka harus memiliki tekad dan semangat untuk melestarikan tradisi dan budaya, mengembangkan potensi ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan kerjasama dan semangat yang tinggi, komunitas ini dapat mencapai masa depan yang lebih baik.